Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-21. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-10. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Renungan hari ini berjudul Kasih yang Dapat Dipercaya, ditulis oleh Monica La Rose. Mengapa aku tidak bisa berhenti memikirkannya? Emosi saya bercampur aduk antara sedih, merasa bersalah, marah, dan bingung. Bertahun-tahun lalu saya mengambil keputusan pahit untuk memutuskan hubungan dengan seorang yang sangat dekat. Sebelumnya, sudah berulang kali saya mencoba menegur sikapnya yang sangat menyakitkan. Tetapi tidak digubris, bahkan disangkal olehnya. Hari ini ketika mendengar dirinya sedang berada di kota tempat tinggal saya, pikiran saya pun bolak-balik kembali ke masa lalu. Saat berjuang untuk menenangkan pikiran, saya mendengar sebuah lagu di radio. Lagu tersebut bukan hanya menggambarkan pedihnya pengkhianatan, melainkan juga kerinduan agar pelaku pengkhianatan tersebut mengalami perubahan dan pemulihan. Air mata saya menggenang saat menyelami balada pilu yang menyuarakan kerinduan hati saya yang terdalam itu. Rasul Paulus di Roma pasal yang ke-12 ayat ke-9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Suatu pengingat bahwa tidak semua orang menunjukkan kasih yang tulus. Meski demikian, kerinduan kita yang terdalam adalah untuk mengalami kasih sejati, kasih yang tidak egois atau manipulatif, melainkan ulas asih dan rela memberi diri. Kasih seperti itu tidak didorong oleh ketakutan dan dikuasai oleh nafsu ingin mengendalikan, melainkan oleh komitmen dan kesenangan untuk mendahulukan kesejahteraan satu sama lain. Dan itulah kabar baik atau Injil. Berkat Tuhan Yesus, akhirnya kita dapat mengenal dan membagikan kasih yang dapat kita percayai. Kasih yang tidak akan berbuat jahat, hidup dalam kasih-Nya,
adalah kebebasan yang sejati. Sahabat ODB, pernahkah Anda mengalami atau melihat perbedaan antara kasih yang tulus dan kasih yang egois? Bagaimana komunitas orang percaya membantu kita belajar mengasihi sesama sepenuh hati? Alamah kasih, tolonglah aku belajar membedakan kasih yang tulus dengan yang palsu. Mampukan juga diriku membagikan kasih Kristus kepada sesamaku. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.